Kali ini saya akan mereview sebuah film yang dimana manusia berubah menjadi seekor hewan. Jangan lupa subscribe Movie Zikri. Mereka semua bercerita kalau hewan-hewan yang ada di kebun binatang Dongsan telah disita karena kebun binatang Dongsan telah memiliki utang yang sangat banyak. Setelah seminggu kemudian, Taiso masih memikirkan bagaimana caranya mengembalikan hewan-hewan tersebut. Di tengah kebingungan, Taiso tiba-tiba melihat sebuah foto yang di dalam foto tersebut terdapat seseorang yang memakai kostum hewan. Ia lalu mulai berpikir dan otaknya mulai terbuka. Taiso menjelaskan, dengan cara begini kami bisa mengembalikan kebun binatang Dongsan ramai kembali dan pengunjung tidak akan mengenali kita jika kita memakai kostum hewan macam begini. Manajer C sangat setuju dengan hal itu, tapi tidak dengan Han So-won yang sangat tidak setuju. Ia lalu pergi dari rapat tersebut. Rupanya Han So-won pergi ke kanan beruang putih. Tak lama Kang Taiso menyusul. Kang Taiso mengatakan kepada Han So-won, dengan cara begini kami bisa mengembalikan kejayaan kebun binatang Hanson. Tak ingin membuang waktu, Kang Taiso serta teman-temannya pergi ke pembuatan kostum hewan. Ia lalu menjelaskan, masing-masing kostum dibuatkan seperti kukang, beruang kutub, singa, serta gorila. Kang Taiso lalu menyuruh mereka untuk berlatih dengan kostum hewan yang mereka pilih. Kim Kuok menjadi gorila, manajer Se menjadi beruang kutub, Han So-won menjadi singa, dan Kim Yang-hun menjadi kukang. Mereka berlatih sungguh-sungguh demi memerankan hewan-hewan yang mereka pilih. Seminggu kemudian kostum tersebut akhirnya tiba. Mereka lalu mulai memakainya dan Taiso mulai memberikan instruksi atau aba-aba. Setelah memakai kostum tersebut, mereka disuruh bergerak masing-masing di kandangnya guna untuk menunggu para pelanggan atau pengunjung yang akan tiba. Kebun binatang Dongsan akhirnya dibuka, namun pengunjungnya masih anak-anak sekolah. Taiso menyuruh mereka bersiap di kandang karena sebentar lagi akan ada pengunjung yang melihat. Anak-anak tersebut mulai mengelilingi kebun binatang. Mereka mulai melihat-lihat para hewan-hewan yang ada. Di saat mereka tiba di kandang singa, si singa mulai memperhatikan mereka di mana mereka mengikuti. Meskipun yang datang sangat sedikit, tetapi mereka sangat senang karena para pengunjung menikmati hiburan mereka, walaupun mereka tidak tahu kalau yang dipakai adalah kostum hewan. Gunwok secara tidak sengaja melihat Kanwik menangis. Ia lalu berencana untuk memakai kostum gorila untuk memporak-porandakan kios pacarnya tersebut. Pacarnya bercerita kalau gorila telah menghancurkan kios tersebut, bahkan CCTV dia bawa. Akhirnya polisi ketawa dan ia pergi. Mantan pacar Hakyu datang ke kebun binatang untuk meminta ganti rugi. Namun secara tiba-tiba ia ketemu kukang yang berdiri tegak. Ia lalu mengejar. Seketika si kukang terjatuh dan ketika mantannya ingin membukanya, tiba-tiba gorila datang dan langsung menghantam. Ia langsung dikelilingi para singa dan beruang kutub. Tak lama mantan Hakyu diobati dan dia berkata akan memberitahu ke publik kalau Gunwok tak mau meminta maaf, dan pada akhirnya Gunwok meminta maaf kepada mantan Hakyu. Kang Taiso yang mendapatkan telepon kalau si tukang jahit telah kabur dan sialnya yang dia buat barusan kepala jerapah. Akibat dari kejadian tersebut akan membuat pekerjaan Kang Taiso bertambah. Hari kedua dibuka. Para pengunjung melihat jerapah yang malu-malu dan si beruang kutub yang lagi malas akibat manajer saya lagi kurang fit. Untuk mengisi kekosongan, Kang Taiso menggantikan Ali. Ia lalu keluar dan para pengunjung mulai melemparkan minuman bersoda. Karena kepanasan, Kang Taiso lalu mengambil minuman bersoda tersebut dan meminumnya. Aksinya tersebut direkam oleh para pengunjung. Dan disitu tiba-tiba ada asisten bosnya. Kang Taiso lalu buru-buru menghampirinya. Kang Taiso lalu mengajak asisten manajer Huang untuk berkeliling melihat-lihat kebun binatang yang ia kelola.
Sang asisten merasa heran karena gorila melihatnya layaknya manusia, beserta jerapah yang hanya mengintip-ngintipnya dari jauh. Dan si raja singa yang malas minta ampun, serta si kukang yang aksi bergantungan saja. Karena dirasa cukup, akhirnya sang asisten balik ke kantor untuk melaporkan semuanya. Esok paginya, Kang Taiso mendapatkan telepon dari manajer sel dikarenakan para pengunjung sudah membludak karena aksi sang beruang yang meminum soda viral di internet. Semua pengunjung memadati kandang beruang kutub. Tak lama si beruang kutub muncul. Lalu para pengunjung mulai melemparkan sebotol minuman bersoda, dan dengan spontannya sang beruang kutub meminum minuman tersebut. Penonton mulai gembira menyaksikannya. Berkat aksi tersebut, pengunjung kebun binatang Dangso semakin meningkat dan pendapatan mereka mulai membaik. Berkat aksinya tersebut, Kang Taiso akhirnya diangkat sebagai pengacara tetap di firma hukum. Tapi kesenangan tersebut hanya sesaat karena kebun binatang tersebut akan digusurkan dan akan diganti sebuah perusahaan perumahan yang sangat mega. Kang Taiso lalu teringat dengan teman-temannya yang ada di kebun binatang Dangso. Karena kebun binatang Dangso sudah dianggap sebagai rumah sendiri, mereka merawatnya dengan sepenuh hati dan ketulusan. Malam harinya Taiso ingin memberitahu tentang keberadaan kebun binatang Dangso. Namun ketika baru saja membuka pintu, Taiso sudah disambut oleh teman-temannya karena telah berhasil menghidupkan kembali kebun binatang Dangso. Selang beberapa saat, para karyawan-karyawan terdahulu yang pernah bekerja di kebun binatang Dangso datang menghampiri Taiso untuk memberikan selamat. Tak lama, salah seorang memberitahu mereka kalau kebun binatang Dangso akan digusur tinggal beberapa lama lagi. Sontak semuanya meninggalkan Taiso. Taiso lalu bermusyawarah dengan teman-temannya agar menggratiskan para pengunjung untuk masuk di kebun binatang Dangso. Lalu mereka membagikan brosur untuk para pengunjung agar penggusuran tersebut viral di internet. Tidak butuh waktu lama, sang ketua Paradise Group membatalkan kontrak jika penggusuran tersebut batal dilakukan. Direktur Huang yang tak habis akal, ia masih memikirkan bagaimana caranya menggusurkan kebun binatang Dangso. Mantan pacar Hakim membeberkan cerita bahwa kebun binatang Dangso semuanya isinya hewan-hewan palsu dan para pemakainya semuanya adalah Kang Taiso dan teman-temannya. Untuk memastikan tersebut, sang direktur lalu pergi ke kebun binatang tersebut. Direktur Huang lalu pergi menuju ke kandang beruang kutub karena di sanalah yang ramai pengunjung dan sempat viral. Ia lalu memasuki kandang tersebut yang rupanya beruang asli telah dikeluarkan. Taiso yang melihat Direktur Huang sedang terancam, ia lalu memasuki kandang dengan memakai kostum beruang. Perkelahian sempat terjadi, namun akhirnya Taiso berhasil selamat. Akibat dari kejadian tersebut, Taiso meminta maaf dan bertanggung jawab atas semuanya. Ia lalu tiba-tiba memiliki ide untuk berbicara dengan Presiden Paradise Group. Kang Taiso menyarankan kepada Presiden Paradise Group untuk membangun sebuah perumahan yang ramah lingkungan, namun para manusia dapat bergaul dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang Dangso. Sang presiden pun menerima saran tersebut. Setahun kemudian, Paradise Group akhirnya dibangun yang bersebelahan dengan kebun binatang Dangso, serta si beruang kutub akhirnya dikembalikan di tempat asalnya, yaitu Kanada. Dan film pun tamat. Dukung terus Movie Zikri.